Salam sukacita bagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam ibadah doa keluarga, Jumat 15 Oktober 2021. Sebelum memulai, mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita awali ibadah hari ini. Mari kita menyanyikan dari NKB nomor 5, bait yang pertama dan kedua. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Malaikat bergemar, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tajammu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Buat kasih penyertaan Tuhan sampai detik ini, kasih dan pemeliharaanmu senantiasa sempurna buat kami. Ya Bapa, kembali kami datang dan hadir saat ini untuk kembali mendengarkan juga merenungkan firman Tuhan. Pimpin biarlah firman itu senantiasa boleh menjadi penguat bagi kehidupan kami. Pimpin pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini Tuhan. Senantiasa kami selalu bersyukur, kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Amin. Halo Bapak Ibu sekalian, Shalom. Salam hangat buat Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudara sekalian yang saat ini mengikuti doa keluarga. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Ibu, Opa Oma, saudara sekalian secara online. Mari sama-sama kita persiapkan Alkitab kita. Kita baca dari 1 Samuel 15 ayat 13 sampai 26. 1 Samuel pasal 15 ayat 13 sampai 26. Tetapi apabila Bapak Ibu Saudara punya waktu ekstra, saya sarankan, saya encourage Bapak Ibu Saudara untuk membaca keseluruhan dari pasal ini ya, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35 ya. Ayat-ayat ini ya secara keseluruhan satu pasal ini menceritakan bagaimana Saul yang berbuat salah di hadapan Allah karena tidak mematuhi perintahnya Tuhan untuk menumpas habis bangsa Amalek dan ternak-ternaknya. Allah digambarkan ya, bahkan di sini digambarkan Allah menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Dan juga nih ayat yang kita baca nanti itu menggambarkan bagaimana Saul pun kemudian berusaha membela dirinya di hadapan para tua-tua bangsa Israel dan juga rakyat Israel. Bahkan ia juga mencoba untuk melempar kesalahannya terhadap orang lain. Ya, mari sama-sama kita buka dan kita baca dari ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan.
Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa kau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurkahan adalah sama seperti dosa bertenu, dan kedekilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua disebut berbahagia kalau kita telah mendengarkan, merenungkan, terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah menghadiri sebuah konferensi internasional di sebuah negara. Di sana saya bertemu dengan banyak sekali pemimpin-pemimpin organisasi yang saat itu bergerak dalam bidang kepemudaan. Saya adalah orang Indonesia, saya perwakilan Indonesia di sana. Nah, singkat cerita, saya harus membuat janji meeting bersama dengan seorang pemimpin di sana. Ia bertanya, bisa bertemu jam berapa? Dengan ringan saya menjawab, jam 7 pagi. Dia memastikan kembali, apakah nanti tidak kepagian? Dan saya menjawab, tentu tidak. Ya. Nah, karena agenda yang cukup padat dan juga tidur terlalu larut gitu ya, karena ngobrol-ngobrol dengan banyak teman baru dari berbagai negara ya. Saking excitednya saya bahkan kemudian tidur jam 3 pagi. Nah, sebelumnya saya sudah minta bantuan sih beberapa teman untuk membangunkan saya. Saya bilang tolong ya bangunin saya jam 6 atau setengah 7 karena jam 7 saya ada meeting. Ya. Dan mereka membangunkan saya ya. Tapi saya tidak terbangun. Saya terlambat 1 jam. Wah,
panik sekali ya waktu itu. Saya berlari-lari dengan panik sekali gitu ya ke tempat pertemuan, dan betapa tidak enaknya saya karena saya bertemu dengan beliau di tempat kita meeting itu, dan ternyata dia sudah menunggu lebih dari 1 jam. Panik sekali, malu sekali ya. Dan dalam kepanikan saya tadi gitu ya, saya bilang, I'm very sorry gitu ya. My alarm is not ringing. Maaf sekali, alarm saya tidak berbunyi gitu ya. Dan dengan datar orang tersebut juga menjawab. Karyawan saya dari negara X ya, dia sebut sebuah negara. Karyawan saya dari negara X juga terlambat karena alarmnya tidak berbunyi. Aduh, itu adalah jawaban atau respon yang buat saya malu sekali ya. Yang saya heran gitu ya, kenapa saya menyalahkan alarm HP saya yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Itulah self defense mechanism yang saya maksudkan ya. Kita semua kalau mengalami atau berbuat salah, sepertinya otomatis gitu ya, langsung punya self defense mechanism. Ya, kita mulai mencoba untuk membela diri kita sebisa mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah tahu itu ya. Kita punya mekanisme pertahanan diri yang luar biasa dan hanya kita yang bisa merobohkannya. Dengan cara apa? Dengan ya setidaknya kita mau rendah hati serta mengakui kesalahan kita. Tidak mudah tentunya ya untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain. Karena ya pride ya, sombong, atau mungkin kita sudah punya harga dirinya kita. Gimana ya kita bisa dengan mudah mengakui kesalahan. Nah, Bapak Ibu, mekanisme pertahanan diri ini bisa membuat kita merasa lebih baik ya, pasti. Tapi mekanisme ini juga jika dilakukan dengan maksud yang salah dan tujuan yang salah, justru pasti akan mempermalukan diri kita sendiri pada akhirnya. Sama yang saya lakukan, yang saya ceritakan dalam pengalaman saya tadi. Dan dalam bacaan kita pada saat ini, kita bisa lihat mengapa Saul sudah merasa melakukan perintah Tuhan ya. Saul kan berkata, aku sudah melakukan perintah Tuhan. Kalau kita lihat ya, kenapa Saul melakukan itu? Tentunya karena ia punya gengsi, ia punya pride sebagai seorang raja. Ya, hal ini dibuktikan dengan dia tidak merasa berdosa waktu Samuel bertanya di ayat 14 tadi. Mengapa masih ada binatang-binatang bangsa Amalek yang kalian bawa? Dan dia tidak merasa berdosa, dia tidak merasa salah. Ya, Saul malah mengajukan pembelaan dirinya. Dia membenarkan tindakannya. Kita bisa lihat ya nanti di ayat 15, kemudian ayat 20, 21 dan 24 ya. 25 juga ya. Dia membenarkan dirinya, ia bahkan melempar masalah tersebut dan menyalahkan rakyatnya yang membawa serta binatang-binatang tersebut ya. Dia bilang ya itu rakyatnya yang melakukan gitu ya. Saul memang kalau kita lihat ya di ayat 30 dia mengakui dosa ya. Dia mengakui dosanya gitu. Oke, aku telah bersalah. Aku telah melanggar perintahnya atau titahnya Tuhan. Tetapi toh itu dilakukan demi mendapatkan kehormatan dari para tua-tua bangsa dan juga di depan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, tentu kita sering banget ya melakukan kesalahan. Kesalahan itu ada sebagai bagian dari pembelajaran. Akan tetapi, di dalam kesalahan kita, jangan sampai kita membela diri dengan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Di bulan keluarga ini bersyukur kita sedang merayakan bulan keluarga. Kita berefleksi sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai oma, sebagai opa. Sudahkah aku menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak saya? Sudahkah aku sebagai anak sudah menjadi anak yang mau menghormati orang tua?
Sudahkah aku menjadi oma? Sudahkah aku menjadi opa yang baik? Ya, kita sudah. Apakah kita juga mau mengkoreksi diri kita? Jangan sampai baru dikritik gitu ya, atau disampaikan masukan pendapat dari anggota keluarga kita langsung self defense mechanism ya. Kita langsung membela diri, kamu tidak tahu apa-apa gitu ya. Dan pada akhirnya ya konflik yang terjadi ya sama seperti yang kita mungkin sering alami dalam keluarga ya. Satu mau mengkoreksi satu gitu, tapi waktu dikoreksi balik langsung wah gitu ya, langsung pasang benteng pertahanan. Nah, self defense mechanism. Dan ketika kita belajar, ketika kita baca dari firman Tuhan saat ini, kita juga mau belajar ya, kalau kita juga harus rendah hati dan mau merubah atau memperbaiki diri. Jangan karena ya udahlah gengsi gitu ya, tetapi ya memang kita harus merubah diri. Ya, mari kita miliki sikap yang rendah hati sehingga kita bisa menyadari dan mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Enggak cuma palsu yang seperti dilakukan oleh Saul, tetapi benar-benar tulus ya, supaya kita bisa jadi orang yang mau berubah di hadapan Tuhan. Dan kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, mari kita belajar untuk memikirkan kata-katanya sebagai batu pijakan supaya kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Selamanya kita tidak akan bisa berubah kalau kita tidak mau rendah hati dan mau mengoreksi diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang penuh dengan kasih, saat ini Tuhan kami bersatu hati bersyafaat Tuhan menghampiri tata kasih-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan bagi bangsa kami, terutama khususnya Tuhan bagi daerah-daerah yang mengalami bencana alam seperti di Padang, di Karo, Sumatera Utara, Sulawesi, dan Sukabumi. Bencana alam banjir maupun longsor dan bencana alam lainnya. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Biarlah mereka yang mengalami bencana Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan Tuhan, baik melalui pemerintah maupun badan-badan amal yang lainnya. Biarlah Tuhan mereka memperoleh kasih Tuhan, mereka memperoleh kekuatan dari Tuhan, khususnya bagi mereka yang mengalami kehilangan sanak saudara, keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan. Ya Tuhan yang penuh kasih, biar Engkau menolong Tuhan, supaya mereka boleh pulih kembali dari segala keadaan mereka yang sudah mengalami bencana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Allah kami yang penuh dengan kasih. Biarlah Engkau menghampiri dan melindungi mereka masing-masing dalam segala pergumulan mereka dan kebutuhan mereka karena bencana alam ini. Ya Tuhan, umat-Mu saat ini juga mau berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau mendengarkannya. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengabulkannya menurut kehendak dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh memberikan kita kekuatan di tengah arus dunia yang semakin sulit ini. Ingat dan percayalah, senantiasa bersukacita bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagai penutup, marilah kita menyanyikan lagu dari NKB 120, bait yang pertama dan kedua. Sandarkan namamu, Kristus.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menutup doa keluarga kita saat ini dengan membacakan Amsal 29 ayatnya yang ke-23. Amsal 29 ayatnya yang ke-23 berbunyi, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikianlah doa keluarga pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.